Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasin Ahmad Beraziz, NIM 1801530001, kelas D1, mata kuliah Mesin Learning, dosen pengampu Bapak Aji Supriyanto, DR ST MKom. Penjelasan regresi. Regresi adalah suatu metode analisis statistik yang digunakan untuk melihat pengaruh antara dua atau lebih banyak variabel. Hubungan variabel tersebut bersifat fungsional yang diwujudkan dalam suatu model matematis. Pada analisis regresi, variabel dibedakan menjadi dua bagian, yaitu variabel respon atau biasa juga disebut variabel bergantung, dan variabel explanatory atau biasa disebut juga variabel bebas. Regresi terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu regresi sederhana, linear sederhana dan non-linear, dan regresi berganda, linear berganda atau non-linear berganda. Manfaat menerapkan analisis regresi. Karena memiliki banyak manfaat, analisis regresi digunakan hampir pada semua bidang kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, industri, dan ketenagakerjaan, sejarah, pemerintahan, ilmu lingkungan, dan lain sebagainya. Kegunaan analisis regresi adalah untuk mengetahui variabel-variabel kunci yang memiliki pengaruh terhadap suatu variabel bergantung pemodelan, serta pendugaan atau peramalan. Selain itu, masih ada beberapa kegunaan lainnya, yakni 1. Membuat estimasi rata-rata dan nilai variabel tergantung dengan didasarkan pada nilai variabel bebas. 2. Untuk menguji hipotesis karakteristik dependensi. 3. Meramalkan nilai rata-rata variabel bebas yang didasari nilai variabel bebas di luar jangkauan sampel. Contoh analisis regresi sederhana. Analisis regresi sederhana adalah sebuah metode pendekatan untuk pemodelan hubungan antara satu variabel dependen dan satu variabel independen. Dalam model regresi, variabel independen menerangkan variabel dependennya. Dalam analisis regresi sederhana, hubungan antara variabel bersifat linear, di mana perubahan pada variabel X akan diikuti oleh perubahan pada variabel Y secara tetap. Sementara pada hubungan non-linear, perubahan variabel X tidak diikuti dengan perubahan variabel Y secara proporsional. Misalnya, pada model kuadratik, perubahan X diikuti oleh kuadrat dari variabel X. Hubungan demikian tidak bersifat linear. Secara matematis, model analisis regresi linear sederhana adalah seperti berikut. Y. Variabel dependen atau respon. A. Intercept atau konstanta. B. Koefisien regresi atau slope. E. Residual atau error. Seperti apa model regresi linear yang ideal? Model regresi linear yang ideal harus memenuhi beberapa asumsi-asumsi berikut. Eksogenitas yang lemah. Sebelum menggunakan analisis regresi, kita harus paham bahwa analisis ini mensyaratkan bahwa variabel X bersifat fixed atau tetap, sementara variabel Y bersifat random. Maksudnya, satu nilai variabel X akan memprediksi variabel Y, sehingga ada kemungkinan beberapa variabel Y. Dengan demikian harus ada nilai error atau kesalahan pada variabel Y.
Sebagai contoh, ketika pendapatan X seseorang sebesar 1 juta rupiah, maka pengeluaran yang bisa saja sebesar 500.000 rupiah atau 600.000 rupiah, 700.000 rupiah, dan seterusnya. 2. Linearitas. Model analisis regresi bersifat linear, artinya kenaikan variabel X harus diikuti secara proporsional oleh kenaikan variabel Y. Jika dalam pengujian linearitas tidak terpenuhi, maka kita dapat melakukan transformasi data atau menggunakan model kuadratik eksponensial atau model lainnya yang sesuai dengan pola hubungan non-linear. 3. Varian error yang konstan. Ini menjelaskan bahwa varian error atau varian residual yang tidak berubah-ubah pada response yang berbeda. Asumsi ini lebih dikenal dengan asumsi homoskedastisitas. Mengapa varian error perlu konstan? Sebab jika konstan, maka variabel error dapat membentuk model sendiri dan mengganggu model utama. Oleh karena itu, penanggulangan permasalahan heteroskedastisitas atau non-homoskedastisitas dapat diatasi dengan menambahkan model varian error ke dalam model atau model ARS atau GARS. 4. Autokorelasi untuk data time series. Jika kita menggunakan analisis regresi sederhana untuk data time series atau data yang disusun berdasarkan urutan waktu, maka ada satu asumsi yang harus dipenuhi, yaitu asumsi autokorelasi. Asumsi ini melihat pengaruh variabel lag waktu sebelumnya terhadap variabel Y. Jika ada gangguan autokorelasi, artinya ada pengaruh variabel lag waktu sebelumnya terhadap variabel Y. Sebagai contoh, model kenaikan harga BBM terhadap inflasi, jika ditemukan autokorelasi, maka artinya terdapat pengaruh lag waktu terhadap inflasi. Artinya, inflasi hari ini atau bulan ini bukan dipengaruhi oleh kenaikan BBM pada hari ini, namun dipengaruhi oleh kenaikan BBM yang sebelumnya, atau 1 hari atau 1 bulan, tergantung data yang dikumpulkan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.